ada satu redaksi hadis yang berbunyi an Abdullah bin Mas'ud qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan qala lana Rasulullah telah memberikan wejangan kepada kita. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud menjadi seorang pemuda sebagaimana pemuda-pemuda yang lain, ya. Rasulullah memberikan wejangan bersabda kepada kaum muda, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, wahai segolongan kaum pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa istata'a, yang merasa mampu, minkum di antara kalian, mampu apa? Al ba'ata. Ya, al ba'ah di sini artinya ada dua. Yang pertama, jadi makna letterlocknya itu adalah al istita'ah, kemampuan. Kemampuan di sini ada dua hal. Istita'ah fil jima', ya, karena orang bersuami istri itu daya tarik utamanya ya memang hubungan suami istri, ya. Jadi dengan misalnya tertarik dengan saudara saya namanya BCL umpama, ya kan, umpama ini, ya, yaitu ya karena ketertarikan ini. Dari ketertarikan inilah yang disebut dengan al-ba'ah, istita'ah fil jima' yang diatur dengan syariat. Gitu. Yang kedua, istita'ah fin nafaqah, kemampuan dalam kira-kira kalau kita berkeluarga, bersuami atau beristri, itu kita mampu enggak untuk mencukupi, terutama sebagai seorang suami. Kalau suaminya enggak mampu, bagaimana dengan istrinya? Nah, istri ini yang kemudian yang namanya garwa sigarane nyawa, ada toleransi untuk kemudian saling membantu antar sesama. Suami bekerja, istri membantunya, ya. Suami membimbing putra putrinya, istri menjadi madrasahnya. Ingat, al ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang utama dan pertama. Seperti itu. Jika di sini jamaah sekalian, kaum muda yang sudah memiliki kemampuan, baik kemampuan dua hal itu tadi, fal yatazawwaj, maka hendaklah apa? Bernikah. Ya, hendaklah rabi, ya. Jadi ngapunten, ini cara bahasane wong Jawa niku ngoten. Nek wong lanang disebut rabi, nek wong wedok disebut laki. Pak pernah dengar itu ya Pak, ya? Kata-kata itu kalau di Jawa Tengah Pak, terutama Pak. Jadi sebutan orang Jawa, ya, nggak mau nyebut kawin itu, nggak mau, rodok saru. Ya. Jadi nek wong wedok, nduk, kowe wis rabi. Gitu. Nek lanang, le kowe nek lanang le kowe wis rabi, nek wedok nduk kowe wis laki. Ini ternyata Bapak Ibu, rabi sama laki itu dari bahasa Arab loh. Apa ya? Dari bahasa Arab. Kenapa wong lanang disebut rabi? Rabi itu robbi. Robbi itu dari kata murabbi. Artinya apa? Seorang suami harus siap menjadi sang pemimpin, pembimbing, pengasuh, ya, untuk menciptakan, mewujudkan rumah tangga yang as-sakinah mawaddah warahmah. Jadi makanya disebut rabi, dari bahasa robbi, sama dengan robbil alamin, itu kan pendidik, pembimbing, bahkan pengasuh, pencipta. Nah, seorang suami disebut rabi karena seorang suami menjadi pemimpin rumah tangga. Ya, maka ada lagunya saudara saya itu, mau dibawa kemana, ya kan, rumah tangga kita, gitu kan. Nah, itu tergantung bagaimana nahkoda sang suami ini, maka disebut rabi. Sedangkan kaum wanita, istri, disebut laki. Laki itu dari kata lako, ya, lako, laki dari isim fa'il, ya. Laki itu artinya apa? Mengikuti, ya, mengikuti, membersamai, nggih, atut, runtut, manut, nah, cara bahasa Jawa, ya. Nah, cara malah yang terus lebih ekstrim lagi Pak, suwargo nunut,
Neraka katut. Ini sebenarnya salah ini. Ini filosofi ini jangan diambil secara apa ya, letterlek, bisa berbahaya. Nek suamiku ahli ibadah, aku ya melok ahli ibadah. Nek suamiku ahli nyolong, aku ya melok nyolong. Tidak begitu. Jadi maksudnya swarga nunut neraka katut itu harus dimaknai bahwa seorang istri harus selalu membersamai suami. Tapi harus diberikan garis bahwa la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, dengan syarat ketika sang suami ini mengikuti aturan-aturan Allah. Ketika suami ini bertentangan dengan aturan Allah, maka tidak ada seorang pun makhluk yang kita ikuti ya, ketika seorang makhluk itu bermaksiat kepada Allah. Maka ngapunten ketika dalam konteks konsep kepemimpinan ya Pak ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa wa ulil amri minkum kok tidak ada kata-kata atiu? Tidak ada kata-kata taatlah. Karena ketaatan kita kepada pemimpin, termasuk ketika anak-anak dan istri kepada sang suami, itu ketika sang pemimpin itu syaratnya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sang pemimpin itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib kita taati. Itulah maka dalam konteks rumah tangga ini suami laki-laki disebut rabi, perempuan disebut laki gitu. Makanya kalau nyebut perempuan itu kurang sopan Pak. Sing apik wanita. Nggih, wong Jawa niku menyebut perempuan itu ada dua. Ana kata-kata wedok, ana kata-kata wanita. Sing apik napa? Sing apik wanita. Napa kok wanita? Wanita itu wani ditata. Oh ya. Si ngapunten niki modele Jawa ngoten niku. Wanita golek bojo sing gelem ditata. Jangan sampai ada istri yang berani kepada suaminya, bahkan nuwun sewu banyak wanita sekarang ini yang sok ngatur-ngatur, jadi akhirnya salah kaprah, salah arah begitu. Nah, ini yang disebut dengan wanita. Nah, napa kok gak oleh wedok? Wedok niku jare ngeten. Wedok itu diawe ndodok. Jadi artinya wanita yang tidak taat kepada aturan-aturan dalam rumah tangga. Nah, kita sebagai suami ini tanggung jawabnya luar biasa, Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya betul-betul fal yatazawwaj ini syarat utamanya adalah al-ba'ah. Ya, ada kemampuan. Kalau tidak nanti bisa berbahaya, di akhirat kita akan dipertanggungjawabkan. Ini seperti itu, Pak. Maka di sini harus dengan syarat al-ba'ah. Fa innahu aghaddu lil basar. Kenapa kok dianjurkan bernikah? Karena nikah itu aghaddu lil basar. Ya, bisa napa? Menundukkan pandangan. Meredam gejolak nafsu yang bermula dari pandangan mata. Mungkin zaman kecil kula jenengan ada pepatah lawas ya, Pak ya. Apa itu? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ini berbahaya, Pak. Maka dengan nikah ini fa innahu aghaddu lil basar. Bisa menundukkan, meredamkan pandangan mata yang akan membuat gejolak nafsu birahi kita. Wa ahsanu lil farji. Yang kedua, nikah bisa menjaga farji. Dari apa? Anil fahsya. Ya. Dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kan begitu. Ya, jadi jangan mendekati zina. Ngoten niku jangan dibantah. Sing dilarang kan mendekati. Bukan begitu, mendekati aja tidak boleh apalagi melakukan. Maka di dalam surah Al-Mu'minun itu kan qad aflahal mu'minun, orang yang bahagia, seorang mukmin yang bahagia itu adalah walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga farjinya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada suami atau istrinya. Ya, atau budak hamba sahaya pada waktu itu. Itu seperti itu. Fa innahu aghaddu lil basar, menundukkan mata,
wa ahsanul farji, dan menjaga kemaluan. Nah, itu kalau mampu, Pak, gitu. Kalau mampu. Lah kalau nggak mampu bagaimana? Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu maka fa'alaihi bisawm. Ada lagi mengatakan fa'alaihi bisyam, maknanya sama. Maka dianjurkan untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Fa innahu, karena dengan puasa itu lahu, bagi orang yang kepengen nikah tapi belum mampu, itu wijaun, menjadi penangkal, ya, untuk meringankan beban syahwatnya. Kula jenengan poso kan ngoten kok, telo ya, ora kuat nggawa sirah. Ya, lemes kabeh lah, itu untuk melemaskan syahwat dengan puasa itu. Itu diharapkan seperti itu. Oke. Baik, saya kira itu jemaah sekalian. Jadi kesimpulannya, kata-kata fal yatazawwaj itu perintah tapi bersifat al-mubah, ya, sifat boleh atau as-sunnah, ya, anjuran. Jadi bukan wajib. Jadi ketika kita sudah memiliki kemampuan, maka dianjurkan untuk nikah. Dari kata inilah maka nikah itu ada beberapa hukum, Pak. Ada hukumnya mubah, hukum asalnya. Kemudian sunnah ketika merasa mampu dan ingin menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga sakinah. Yang ketiga, wajib bagi yang benar-benar mampu, dan kalau tidak nikah akan membahayakan kehidupannya maupun masa depannya. Wis cukup umur, duwe kemampuan, sudah ada calon pasangan, ya. Dan ketika tidak nikah akan membahayakan baik dirinya maupun lingkungan. Nah itu maka wajib hukumnya. Ada juga hukum nikah itu haram, ya, ketika nikah ini dengan tujuan yang tidak karena Allah, dengan tujuan untuk merusak, ya, tatanan keluarga. Misalnya ngapunten, saya ini pernah disakiti Luna Maya, umpama, ya. Lalu saya balas dendam, pokoknya aku nikah sama Luna Maya, tapi mari ngono tak kelelerkan. Nah ini haram hukumnya, ya. Itu baik. Nanti ada juga hukum-hukum nikah terkait dengan cara-caranya. Ada nikah yang dilarang seperti nikah mut'ah, ya, itu seperti itu, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi anjuran nikah bagi yang syaratnya sudah mampu, dengan tujuan dengan nikah itu membuat pandangan lebih tumakninah, ibadah lebih istiqomah, dan yang ketiga bisa menjaga farji dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, yaitu perbuatan zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan awal hadis pertama dari riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih ini, ya, menginspirasi kita untuk kita semuanya, anak-anak kita, putra-putri kita yang belum dapat jodoh dan sudah saatnya untuk menikah, mudah-mudahan didekatkan oleh Allah mendapat jodoh yang sholih-sholihah, yang ahli ibadah. Dan kita semuanya yang sudah nikah, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, plus penuh barokah, barokah rizkinya, barokah keluarganya, barokah usahanya, dan barokah dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li masyayikhina wa li ulama'ina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma dafa'anna al bala'a wal ghala wa ta'una wa jami'il amradi wal fitan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para ulama, para asatidz, para habaib, para sesepuh leluhur kami, para pemimpin kami, para tokoh kami, orang-orang yang kami hormati, orang-orang yang kami sepuhkan. Ya Allah,
Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami, keluarga kami, bangsa negara kami dari musibah corona ini ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala macam penyakit, jami'al amradi wal fitan, segala macam penyakit dan segala macam fitnah dunia dan azab akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami, diri-diri kami, pribadi-pribadi yang istiqomah, pribadi-pribadi yang senantiasa mulia dengan syariat-Mu ya Allah. Berikan kami, keluarga yang qurrata a'yun, keluarga yang barakah, putra-putri yang solih-solihah, putra-putri yang ahli Quran, putra-putri yang ahli ibadah, putra-putri yang berakhlakul karimah, tercapai segala cita-cita mereka, barakah dunia akhiratnya. Anak cucu kami ya Allah, berikan mereka sehat walafiat semuanya ya Allah, dan berikan kami bahagia dunia dan akhirat kami, barakah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.